Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami muliakan para alim, para ulama, asatid wal asatidah, sahabat-sahabat aswaja dimanapun berada, teman-teman semuanya yang sedang beraktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat Anda semuanya, hajat dunia dan akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan ketetapan iman dan Islam, kita bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan, melaksanakan perintah yang wajib maupun amalan yang sunnah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang kami muliakan, yang kami hormati, terima kasih Anda semuanya masih sudi untuk menyimak kajian ini, video-video yang kami jabarkan, kami sampaikan. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dan manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Anda semuanya menambah keberkahan, sehingga Anda semuanya mendapatkan limpahan karunia, limpahan keberkahan, limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang dirahmati Allah, hambanya yang diberikan cucuran limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fenomena akhir zaman, munculnya orang yang bodoh, orang yang awam, berfatwa tanpa ilmu. Ya. Pada kesempatan ini saya beri judul kajian kita yaitu ketika ulama diprotes oleh bayi Salafi Wahabi. Nah, ini fenomena akhir zaman di mana banyak sekali pemuda atau remaja atau orang yang sangat awam tentang ilmu agama, dia terkena faham Salafi Wahabi sehingga gampang untuk memprotes, mudah untuk mendebat ilmu dari para ulama. Nah, ini akibat dari banyaknya media sosial, sehingga media sosial digunakan untuk hal yang negatif, diantaranya itu memprotes, mendebat, bahkan menyalahkan apa yang telah dijabarkan, dijelaskan oleh para ulama. Ini fenomena akhir zaman, munculnya para pemuda, munculnya remaja yang sangat minim tentang ilmu agama, sangat awam, sangat sedikit tentang ilmu agama, bahkan kebanyakan mereka tidak mengenyam pada pesantren, pendidikan ilmu yang mencukupi, tapi dengan beraninya mereka lantang menyalah-nyalahkan ulama, menuduh ulama dengan tuduhan yang sangat tidak berdasar, menuduh ulama dengan predikat yang negatif, bahkan menganggap mereka para pemprotes ulama ini, yaitu bayi Salafi Wahabi yang baru belajar agama, baru melek tentang ilmu agama, baru ilmu pengetahuan yang dasar, kemudian dengan beraninya tanpa adab menuduh ulama ini salah, menganggap dianya lebih lihai, lebih faham, lebih alim dibandingkan ulama. Nah, ini kita perlu untuk berhati-hati dengan orang-orang, dengan remaja-remaja yang model seperti ini, karena mereka terkena imbas dari doktrin Salafi Wahabi. Karena kita tahu sasaran dari kelompok Salafi Wahabi adalah menyasar kepada mereka, yaitu anak-anak remaja, anak-anak muda yang mereka ini punya semangat yang menggebu-gebu tentang ilmu agama,
tidak didasari dengan pemahaman yang memadai, pemahaman yang mencukupi. Kemudian dia hanya di doktrin atau taklid kepada tokoh-tokoh yang mereka anggap maha benar, serba benar. Ya, hanya belajar kepada satu dua tokoh, yaitu tokoh Salafi Wahabi, atau menyimak dari kajian Salafi Wahabi, kemudian dengan lantangnya menyalahkan para ulama yang jelas-jelas ilmunya sangat luas, ya, ilmunya sangat banyak. Nah, ini banyak fenomena yang semacam ini terjadi. Ya, ini diantara tanda dari akhir zaman, di mana munculnya ulama jadi-jadian, ustadz kaleng-kaleng. Ya, mereka hanya belajar secara instan melalui media YouTube, secara instan didoktrin sehingga taklid kepada tokoh mereka, yaitu tokoh Salafi Wahabi, yang menganggap aliran mereka, kelompok mereka ini paling benar, paling masuk surga, sehingga tidak ada kesempatan pemahaman yang lain, tidak ada kesempatan penafsiran yang lain, sehingga mereka memutlakan dari tafsiran mereka sendiri, yang menganggap kelompok yang lain ini serba salah, sedangkan kelompok mereka pasti benar. Ini yang memang terjadi fenomena dari akhir zaman. Ya, di masa Rasulullah juga ada model-model yang secara sekarang ini muncul, yang ini sebenarnya cikal bakalnya sudah ada di masa Rasulullah, yaitu pemuda yang menggertak Rasulullah yang bernama Zul Khuwaisirah. Menggertak Rasulullah karena membagi ghanimah atau rampasan perang ini tidak adil, mengatakan menuduh Rasulullah orang yang tidak adil. Nah, betapa beraninya remaja ini. Kemudian diisyaratkan oleh Rasulullah bahwasanya remaja ini nanti akan banyak dari keturunannya yang suka memprotes, suka menyalahkan para ulama. Ya, padahal kita tahu al ulama warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Tapi khawarij modern atau anak cucu, anak keturunan dari Dzul Khuwaisirah ini yang kemudian menyalahkan ilmunya para ulama. Nah, ini ketika di masa Rasulullah, Dzul Khuwaisirah berani untuk menggertak Rasulullah. Kemudian di zaman sekarang, zaman now, zaman modern, munculnya khawarij modern, yaitu ustadz jadi-jadian, ustadz provokatif, gampang untuk menyalahkan ulama yang ilmunya sangat luas. Ya, bahkan mereka, para pemrotes ini juga tidak sebanding, tidak ada secuilnya ilmu dari ulama. Nah, ini akibat mereka sangat taklid buta atau fanatik terhadap golongan mereka yang memutlakan pendapat mereka. Seolah-olah pendapat mereka ini pasti benar, tidak ada peluang untuk salah. Ya, sehingga mereka menamai kelompok mereka sebagai manhaj salaf atau salafi. Merasa mereka paling nyalaf sendiri, paling masuk surga sendiri, paling ittiba Rasulullah, paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau Al-Quran dan hadis. Makanya di mana-mana yang mereka teriakkan jargonnya adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Padahal itu adalah hanya sekedar menipu kaum awam, orang-orang bodoh, agar mengekor kepada kelompok mereka. Nah, ini ada salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah tentang munculnya orang-orang yang bodoh di akhir zaman, yang berfatwa tanpa ilmu. Bahkan bukan hanya berfatwa, mereka juga berani tanpa adab, tanpa etika menyalah-nyalahkan pendapat para ulama yang jelas. Pendapat ulama ini mayoritas diakui pendapat ulama ini memang berdasarkan dari sumber-sumber yang sahih, sumber-sumber yang terpercaya, atau sumber dari kitab yang muktabar. Jadi pendapat ulama ini hanya dipatahkan, hanya disalahkan dengan satu hadis saja oleh para khawarij modern. Mereka rata-rata adalah pemuda, karena ilmunya yang sangat minim sekali, orang-orang awam yang hanya modal otot saja, modal otot untuk belajar agama.
Artinya nafsu kuat tapi ilmunya kurang. Ya, semangat menggebu-gebu belajar tentang agama tapi tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan guru yang kompeten, tidak didasari dengan guru yang bersanad. Akibatnya ilmunya tidak dapat, akhlaknya juga rusak, akhlaknya juga bejat. Dalam hadis dikatakan Rasulullah bersabda, "Man afta bi ghairi ilmin la'anathul malaikatus samai wal ard." Ya. Man afta, barang siapa yang berfatwa atau berbicara atau ngomong tentang bab agama, ya, bighairi ilmin, sedangkan mereka tidak didasari dengan ilmu, minim referensi, minum ilmu agamanya, hanya baru hafal satu hadis yaitu kullu bid'atin dolalah, ya, hafal sepotong-potong ayat, bahkan ayat yang ditujukan kepada orang kafir di dalam Al-Quran kemudian dia tujukan kepada sesama mukmin di luar kelompok mereka, orang Islam di kelompok mereka dikatakan sesat, kafir, musyrik dan sebagainya, ahli bid'ah dan seterusnya. Nah, man aftal bi ghairi ilmin la'anatul malaikatus sama'i wal ard. Ya, la'anatuhu malaikatus sama'i wal ard. Allah melaknatnya, malaikat melaknatnya yang ada di langit dan di bumi. Jadi mereka orang awam atau remaja yang berbicara tentang ilmu padahal bodoh, yang suka menyalahkan ulama, mereka mendapatkan laknat dari malaikat, baik malaikat yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Na'udzubillah min dzalik. Ini betapa bodohnya mereka. Munculnya remaja akhir zaman yang hobi membahas tentang ilmu agama, tapi sebenarnya mereka adalah bodoh. Sehingga mereka sesat, bahkan kemudian juga menyesatkan orang awam. Mudah-mudahan kita bisa berhati-hati, waspada, mawas diri, jangan sampai kita terprovokasi, apalagi taklid dengan kelompok-kelompok provokatif yang mereka berfaham salafi, wahabi. Insya Allah mudah-mudahan kita dengan berpegang teguh kepada ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama sunni, mayoritas umat Islam di muka bumi ini, insya Allah kita akan selamat. Ya, nah jangan keluar dari jamaah. Jangan keluar dari sawadul aqdam, dari kelompok mayoritas umat Islam. Insyaallah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, menambah keimanan, keislaman kita, menambah keyakinan kita, kekokohan kita dalam mengamalkan amalan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon maaf atas segala khilaf. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, berlimpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afiq ila wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.